Baik, kita lanjutkan pembahasan tentang switch case. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang anatomi dasar dari switch case beserta dengan komponen-komponennya. Ada switch, kemudian ada ekspresi yang ingin dibandingkan, kemudian ada case, dan setiap case itu ada break ya, dan ada default juga. Nah, sekarang kita ingin membahas salah satu problem yang sering muncul ketika kita menuliskan switch case. Nama problemnya adalah fall through, ya. Nah, sekarang ada kode di sini yang teman-teman bisa lihat. Ada X sebagai ekspresi yang ingin dibandingkan, ada case 1, 2, dan 3 sebagai nilai pembanding. Dan kalau teman-teman lihat di sini tidak ada break ya, tidak ada breaknya. Nah, sekarang coba tebak apa yang akan terjadi kalau tidak ada break. Jadi videonya di stop dulu, kira-kira tebak apa yang akan terjadi kalau tidak ada break. Nah, jawabannya akan terjadi error. Kenapa error? Karena di C# itu tidak mengizinkan adanya fall through secara implisit. Walaupun di beberapa bahasa pemrograman yang lainnya itu mengizinkan terjadinya fall through yang implisit seperti ini. Nah, kalau di bahasa pemrograman lain, kalau seandainya ini dijalankan, ini tidak error. Misalkan ketika kita lupa menempatkan break, artinya ketika X-nya sama dengan 1, apakah 1 sama dengan 1? Iya, selesai. Kemudian dia akan terus mengecek uh, ke case-case yang ada di bawahnya, ya. Nah, ini seringkali akan mengakibatkan logical error di program kita. Dan C# itu sangat strict, dia tidak mengizinkan terjadinya fall through secara implisit. Ya, itu jawabannya. Jadi, ketika kita ingin membuat switch case, harap diperhatikan penempatan break-nya, ya. Kemudian di sini ada salah satu uh, contoh penghapusan break, tapi dilakukan secara sengaja untuk mengelompokkan grouping, untuk mengelompokkan case, ya. Jadi kita sebut sebagai case grouping. Jadi kalau teman-teman lihat di sini switch hari, ya, misalnya tadi harinya adalah angka, case Sabtu Minggu, itu satu case kita mau kelompokkan, dan antara case Sabtu dan case Minggu itu tidak ada blok, ya, tidak ada blok dan tidak ada break, tidak ada blok dan tidak ada break. Jadi setelah case Sabtu langsung langsung disambung ke case Minggu. Nah, ini yang disebut dengan case grouping. Tapi kalau teman-teman taruh sesuatu di antara dua case ini, seperti misalkan console dot write line sesuatu gitu ya di antara dua case ini, maka ini akan mengakibatkan error seperti halnya yang terjadi di sini gitu ya. Nah, jadi ini salah satu cara untuk menggrupkan case. Jadi teman-teman bisa gunakan uh, untuk beberapa case yang mirip seperti ini. Nah, ini perbandingan if else dan switch case. Jadi kapan sih kita harus menggunakan if else atau kapan sih kita harus menggunakan switch case? Nah, kita gunakan if else kalau kita punya kondisi kompleks. Artinya kita tidak hanya membandingkan dengan menggunakan operator sama dengan, tapi kita juga melibatkan operator besar dari, kecil dari, atau mungkin menggabungkan beberapa boolean ekspresi ya dengan menggunakan logical operator seperti and, or. Nah, itu tidak bisa dengan menggunakan switch case, harus menggunakan if else ya, atau if else if. Nah, kita akan menggunakan switch case ketika memilih nilai yang sifatnya discrete. Artinya kita membandingkan satu nilai dengan sederetan nilai yang mungkin gitu ya. Seperti tadi misalkan membandingkan angka atau bilangan ke pilihan-pilihan saat kalau satu itu Ahad, kalau dua itu Senin, kalau tiga itu Selasa, dan seterusnya ya. Dan banyak pilihan nilai. Dan sebenarnya solusi ini bisa ditulis dengan menggunakan if else juga, cuman lebih sulit untuk dibaca. Nah, materi untuk switch case seperti ini, teman-teman sekalian. Selanjutnya kita akan belajar bersama-sama membuat program ya, berlatih membuat program yang akan menggunakan switch case.